Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, zaman digitalisasi sekarang banyak generasi muda yang memiliki gaya hidup konsumtif. Konsumtif sendiri dikenal sebagai perilaku yang berlebihan dan tidak terkendali. Fenomena ini dapat mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari kehidupan seseorang, masyarakat, bahkan lingkungan. Melihat permasalahan tersebut, kami dari kelompok 1 akan berbincang-bincang mengenai bagaimana Islam telah mengajarkan kita untuk kehidupan seimbang, sederhana, dan penuh tanggung jawab terhadap alam. Dalam podcast kali ini, kami akan mengangkat tema etika konsumsi dan gaya hidup Islami yang berkelanjutan dengan judul proyek Refleksi Tauhid dan Ekologi, Iman, Alam, dan Tanggung Jawab Manusia. Yuk, simak obrolan kami untuk menelusuri bagaimana nilai tauhid bisa menjadi dasar dalam membentuk gaya hidup yang tidak hanya Islami, tetapi juga peduli terhadap kelestarian bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian yang aku sayangi. Jadi selamat datang di podcast Talk with Talk. Tema kali ini akan sangat menarik nih. Kita akan membahas terkait perilaku konsumtif, gaya hidup yang berlebihan, dan bagaimana sih Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan kita untuk tetap hidup sederhana. Oke, jadi kita akan mulai membahas dari yang paling dasar dulu nih. Mulai dari Kak Eva. Jadi menurut Kak Eva itu etika konsumsi menurut ajaran Islam bagaimana sih? Jadi dalam Islam kita diajarkan untuk tidak berlebihan atau nama lainnya tidak israf dan tidak boros, nama lainnya tabdzir. Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 141, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Artinya, konsumsi itu boleh bahkan perlu, tetapi harus profesional, tidak membazir, tidak merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Oh, jadi gitu ya. Jadi misal kalau kita beli barang-barang yang ikut-ikutan tren atau istilah zaman sekarang itu FOMO ya? Iya. Itu berarti nggak sesuai sama ajaran Islam. Nah, kemudian berikutnya Kak Bella. Jadi Kak Bella kan sebagai aktivis lingkungan nih di kampus. Jadi perilaku konsumtif di kampus itu kayak apa aja sih contohnya? Terus pasti banyak banget ya perilaku konsumtif di kampus. Pastinya banyak banget ya teman-teman. Contoh sederhananya misalnya minuman kekinian tiap hari yang berarti sampah plastik akan bertambah. Yang kedua yaitu order makanan berlebihan, tentunya pastinya banyak sering tidak dihabiskan. Terus belanja impulsif juga tiap ada promo dan beli barang cuma buat estetik tetapi tidak pernah dipakai. Dampaknya sampah malah makin menumpuk, energi produksi makin besar dan polusi meningkat. Oh, jadi gitu ya contoh-contoh dari perilaku konsumtif. Padahal kan Islam sendiri itu melarang kita untuk merusak bumi kan? Bener banget. Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi kalau kita over konsum itu sebenarnya bagian dari kerusakan juga. Jadi pantas kita sering lihat ya kayak sampah-sampah berserakan dan lain-lainnya itu. Jadi lingkungan kita itu malah rusak terus merugikan kita juga karena baunya terus yang nggak enak dilihat gitu kan. Baik, kita akan beralih ke bagian solusi. Jadi mulai di Kak Rara ya. Kak Rara kan dicap sebagai orang yang sederhana, terus minimalis gitu kan. Boleh dong di-share ke teman-teman semuanya, terutama di kalangan mahasiswa nih, terkait ajaran Islam, kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam, tapi juga ramah lingkungan. Iya, tentu nih Kak.
beberapa hal sederhana tapi berdampak buat mahasiswa. Yang pertama yaitu bawa botol minum sendiri, itu bisa mengurangi sampah plastik setiap hari. Yang kedua yaitu belanja sesuai kebutuhan, ikuti prinsip qanaah, merasa cukup. Dan yang ketiga, hindari impulsive buying. Biasanya kita tergoda promo atau diskon, tapi akhirnya mubazir. Yang keempat, gunakan barang yang bisa dipakai ulang. Contohnya tas belanja, sendok stainless, dan lunchbox. Yang kelima, habiskan makanan. Nabi tidak suka orang membuang makanan. Yang keenam, yaitu catat pengeluaran, supaya sadar mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Baik, ternyata lumayan simpel juga ya, tapi kita itu malah sering melupakan hal tersebut. Iya, Islam itu nggak minta hal susah kok, cuma minta kita lebih sadar dan bertanggung jawab. Jadi sekarang kita akan beranjak ke sesi refleksi. Nah, kakak-kakak sekalian, menurut kalian nih hubungan iman dengan gaya hidup kita sehari-hari itu bagaimana sih? Mulai dari Kak Eva dulu nih, boleh? Kalau menurut saya, iman itu bukan soal cuma ibadah ritual. Kalau kita benar-benar bersyukur, maka kita nggak akan mubazir. Syukur itu diwujudkan lewat cara kita menggunakan rezeki. Baik, selanjutnya. Kalau buat aku, jaga lingkungan itu merupakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah titipkan bumi ke kita, pastinya untuk dijaga kan. Ya, kalau kita rusak berarti kan kita mengkhianati amanah itu. Jadi yang terakhir menurut Kak Rara bagaimana sih? Dan menurutku, hidup sederhana itu bisa bikin kita jadi lebih fokus, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Dan tidak terus-terusan memikirkan dunia. Wah, ternyata narasumber-narasumber kita pada keren-keren nih pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup podcast Tauhid Talk, kita akan menanyakan tentang bagaimana kesan dan pesan telah diundangnya di podcast Tauhid Talk. Jadi, menurut Kak Eva, gimana kesan dan pesannya? Kalau untuk kesannya, alhamdulillah podcast ini bisa berjalan dengan lancar dan asik ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Selanjutnya untuk pesannya, semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekalian dan bisa diterapkan juga. Baik, terima kasih untuk Kak Eva, Kak Bella, dan Kak Rara telah bisa berkoordinasi agar podcast pada pagi hari ini lancar. Terima kasih buat Kak Eva, Kak Bella, dan Kak Rara. Semoga pembahasan pada hari ini kita jadi lebih paham bagaimana Islam itu mengajarkan kita terkait gaya hidup sehari-hari. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian telah menonton podcast Tauhid Talk mulai dari awal hingga akhir berjalannya acara. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.